Assalamualaikum. Mari kita memahami apa itu merdeka belajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya, Susi Setiawati. Selamat menyaksikan. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada namanya pengajaran dan pendidikan. Pengajaran atau on the ways merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offloading memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kekuatan kodrat siswa agar selamat dan bahagia sebagai manusia atau anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat merubah lakunya. Dengan melaksanakan trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka selamat dan bahagia anak-anak akan terwujud. Apa saja sih trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu? Yang pertama adalah Ing Ngarso Sungtulodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo di depan memberi teladan. Mengapa harus teladan? Karena anak-anak mencontoh gurunya untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik. Anak mempunyai kemauan kodrat untuk menjadi dokter, guru, polisi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu tugas guru adalah untuk menuntun dalam mewujudkan cita-cita anak-anak. Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangun keinginan. Memposisikan pendidik sebagai pelatih yang bertugas memberi pertanyaan yang membangkitkan pemikiran reflektif kritis dan juga sebagai motivator yang selalu bertanya mengenai pendapatnya. Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Kemerdekaan siswa harus didesain untuk merubah siswa menjadi agen perubahan supaya siswa selamat dan bahagia. Kodrat anak adalah bermain, yang di dalamnya tertanam pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga, atau cita, rasa, karsa, dan budi pekerti. Salah satu permainan tradisional yang bagus untuk siswa adalah congklak. Permainan congklak melatih anak berpikir tajam, merangsang kemampuan berhitung, berstrategi, dan bersabar menunggu giliran. Yang tak kalah penting, congklak juga mengajarkan kejujuran. Karena saat membagikan biji, pihak lawan tidak tahu apakah biji benar-benar dijatuhkan satu persatu atau tidak. Yang kedua adalah engklek. Manfaatnya melatih fisik, mengasah kemampuan bersosialisasi, mentaati peraturan, serta mengembangkan kecerdasan logika dan berstrategi. Engklek juga melatih kreativitas dalam memanfaatkan benda sekitar untuk bermain. Pendidikan harus berhamba pada anak di mana harus student center, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan harus menebalkan laku dan memberikan pemahaman terhadap anak. Peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani, dan anak seperti biji tumbuhan yang ditanam di lahan yang telah disediakan. Tidak semua biji tumbuhan mempunyai kualitas yang baik. Begitupun dengan siswa yang beraneka ragam, minat dan bakatnya. Dalam hal ini, guru harus mampu mendidik, menuntun, memotivasi, mengarahkan, dan memfasilitasi siswanya untuk menjadi bibit yang unggul. Sebelum mempelajari modul ini, sebagai seorang pendidik, aku mempercayai bahwa murid adalah sebuah kertas kosong yang bisa ditulis sesuai dengan kemauan pendidik. Tetapi ternyata pendapat itu adalah keliru. Setelah mempelajari modul ini, aku sangat percaya
bahwa pendidikan harus berhamba pada anak, bukan tabula rasa. Anak harus bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati, pendidik harus bisa mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Anak bukan lagi kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tetapi berkewajiban menebalkan laku dan memberikan pemahaman terhadap anak. Apa saja sih yang sudah dilakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sudah dilakukan di kelas adalah memberikan pelayanan terbaik buat anak dengan berbagai permainan dan media pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak sangat senang dan bahagia mengikuti setiap pelajaran yang ada. Dan yang kedua adalah menciptakan tarian Purnama Ngabumbang sebagai pendidikan berbasis sosial kultural yang mempertebal kodrat siswa dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur disajikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tarian Purnama Ngabumbang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya sebagai salah satu bentuk memfasilitasi siswa untuk terus berkarya sesuai bakat dan minatnya. Dengan demikian, kita bisa mewujudkan generasi muda yang unggul, yang mencerminkan karakter sikap, kedekatan manusia dengan alam sebagai bentuk rasa syukur terhadap Sang Pencipta, keseimbangan, ketekunan, mandiri, kekompakan, kekuatan, ketangguhan, kerjasama, nasionalisme, tekad yang kuat dan kreatif. Yang akan dilakukan untuk mewujudkan SD sehat dan SD unggulan adalah melalui beberapa program. Salah satunya yaitu bancakan. Apa itu bancakan? Bancakan adalah tradisi masyarakat Sunda yang merupakan sebuah bentuk rasa syukur. Setiap orang makan duduk bersama dalam satu nampan besar. Dalam tradisi makanan ini tidak ada jenjang di antara mereka. Semua statusnya dianggap sama, karena budaya ini mencerminkan semangat gotong royong dan kerukunan dalam bermasyarakat. Mana cara penerapan tradisi bancakan di sekolah? Yaitu dengan melalui beberapa program. Di antaranya program rantang siswa, kemudian 1 hari tanpa uang jajan dan menggunakan alat makan dan minum ramah lingkungan. Untuk program rantang siswa, para siswa diminta untuk memasak makanan bergizi dan membagikannya kepada masyarakat. Sedangkan untuk 1 hari tanpa uang jajan, siswa diminta untuk tidak jajan di sekolah dan membawa bekal makanan sehat dari rumah untuk dimakan bersama-sama di kelas. Untuk program menggunakan alat makan dan minum ramah lingkungan, siswa membawa alat makan dan minum dari rumah. Pengemasan makanan bergizi untuk dibagikan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Tradisi bancakan dalam menguatkan budi pekerti mencerminkan karakter gotong royong atau sauyunan, mandiri, kreatif, bijaksana, berpikir kritis, tolong-menolong, persamaan status, dan religius. Program selanjutnya adalah Budaya Surga Indonesia di Sabtu Ceria. Untuk mewujudkan SD unggulan, tari merupakan salah satu sarana untuk melatih minat dan bakat siswa di bidang kesenian. Salah satunya dengan mengajarkan tari merak untuk tari penyambutan dalam melestarikan budaya Sunda. Selain itu, menciptakan berbagai tari kreasi untuk persiapan lomba FLS 2N. Program selanjutnya adalah program parenting, di mana sekolah bekerja sama dengan komite kelas dan wali kelas untuk program unggulan parenting. Nah, yang jadi guru tamunya adalah dari orang tua murid itu sendiri. Program selanjutnya adalah pembuatan tabloid dan buku antologi SD Sinar Jati, di mana semua warga sekolah berperan penting dalam penulisan tabloid dan buku antologi tersebut.
Tabloid berfungsi untuk memfasilitasi terwujudnya SD sehat dan SD unggulan. Semua kegiatan dan prestasi akan diterbitkan di dalam tabloid. Sedangkan untuk buku antologi itu dibuat oleh guru, siswa, penjaga sekolah, bahkan orang tua murid juga bisa berperan dalam pembuatan antologi. Nah, karyanya bisa berupa puisi, cerita pendek, atau apapun yang berbentuk dengan literasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.